Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulandari dari Manajemen 22A dengan NPM 2241142. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari statistika ekonomi dengan materi data populasi, sampel, penyajian data atau tabel dan diagram. Pengertiannya yaitu menurut Sutama tahun 2016, data sebagai informasi faktual. Contoh misalnya pengukuran atau statistik yang dipergunakan sebagai dasar untuk penalaran, diskusi, atau perhitungan. Contohnya yaitu dalam penelitian ilmiah, dan data sebagai kenyataan murni yang belum diberi penafsiran apapun, belum diubah atau belum dimanipulasi, namun telah tersusun dalam sistematika statistik tertentu. Sistematika tersebut dapat mengikuti dasar kronologis atau waktu, spasial atau tempat, peristiwa, pokok soal, atau dasar lain yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dan yang kedua yaitu menurut ahli Winarsunu tahun 2006, data dapat diartikan sebagai keterangan mengenai sesuatu. Keterangan tersebut bisa berupa bilangan, angka, atau disebut dengan data, atau biasa disebut dengan data kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu menurut Siswandari dalam Senyaman tahun 2013, data pada pengertian sehari-hari dapat diartikan sebagai fakta dari suatu objek yang diamati, bisa berupa angka ataupun kata. Jika dipandang dari statistik, data adalah fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan simpulan. Dan menurut para ahli yang keempat yaitu Amin dan kawan-kawan dalam Setiawan tahun 2013, data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Yang kelima yaitu ada Siswantoro tahun 2010, data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran yang diperoleh sebagai bahan analisis berdasarkan pendapat ahli di atas. Data penelitian adalah suatu fakta atau kenyataan atau informasi yang didapat dari hasil pengukuran sesuatu, bisa dalam bentuk angka atau kata-kata yang akan digunakan sebagai bahan analisis sebuah penelitian. Data penelitian tersebut merupakan hasil informasi atau fakta yang murni tanpa ada manipulasi atau campur tangan dari manusia, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk bahan analisis atau kajian dalam suatu penelitian. Data penelitian kuantitatif. Data penelitian kuantitatif itu adalah data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan, atau dapat disebut juga data-data kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh dengan mengubah nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif. Misalnya angka 4 disebut dengan paling baik, dan sebagiannya menurut Sutama tahun 2016 halaman 1908. Data penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai data-data
yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Misalnya adalah seorang siswi bernama Aziza berkelakuan baik sekali, maka data tersebut merupakan data kualitatif. Dan pernyataan ini juga menurut dari ahli Sutama tahun 2016. Persyaratan data penelitian yang valid. Data penelitian haruslah memenuhi persyaratan layak atau tidak untuk digunakan untuk riset. Persyaratan data penelitian yang valid seperti di bawah ini, yaitu aktual, up to date. Data penelitian yang valid haruslah aktual. Maksudnya adalah data penelitian yang dilakukan tersebut memiliki kebaruan atau mengikuti perkembangan zaman dengan inovasi-inovasi yang ada. Contohnya yaitu ada penggunaan startup di bidang pertanian. Yang kedua yaitu representatif. Data penelitian yang valid haruslah representatif. Maksudnya ialah data penelitian yang harus didapatkan tersebut mewakili permasalahan secara jelas atau menjelaskan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara luas. Contohnya yaitu data penjual ikan di pasar modern. Yang ketiga yaitu objektif. Data penelitian yang valid haruslah objektif. Maksudnya adalah riset tersebut dianalisis atau dikaji oleh riset dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan secara subjektif penelitian. Selain itu juga dapat dikatakan dengan objektif apabila data-data penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan yang keempat yaitu ada unsur kesalahan, sampling kecil atau sampling error. Riset yang valid haruslah terdapat unsur kesalahan yang kecil. Maksudnya adalah data penelitian tersebut dapat dibuktikan secara bukti sehingga hasil riset yang didapatkan juga bagus. Penelitian haruslah teliti sehingga tidak banyak kesalahan yang harus terjadi. Yang kelima yaitu ada relevan riset. Yang valid harus relevan, yaitu yang dimaksud adalah data penelitian tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sesungguhnya atau menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti lapangan. Yang keenam yaitu tepat waktu riset yang valid. Haruslah tepat waktu, maksudnya adalah data penelitian tersebut haruslah disesuaikan dengan sistematika penelitian. Di sisi lain, data penelitian tersebut hendaknya menyesuaikan waktu apabila data tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi atau pengendalian. Yang ketujuh yaitu bernilai guna. Riset yang valid haruslah memiliki nilai guna, maksudnya adalah data penelitian tersebut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya atau dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Perbedaan populasi dan sampel pada segi jumlah populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian. Contohnya yaitu penelitian perlu melakukan survei di desa A tentang tingkat kepuasan terhadap layanan perusahaan X. Berhubung jumlah masyarakat di desa tersebut mencapai 500 orang atau jumlah populasinya, maka peneliti mencoba melakukan efisiensi waktu dan tenaga dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang atau lebih dan bisa juga kurang. Angka 500 dari contoh ini adalah populasi, sedangkan angka 10 adalah sampel. Lalu, bagaimana peneliti bisa mengambil kesimpulan?
Saat mengumpulkan data dari sampel, maka hasilnya mewakili keseluruhan populasi tersebut. Supaya akurat, kebanyakan peneliti mengambil sampel acak dengan menggunakan rumus 10 banding 100.000.